Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kami, mahasiswa Institut Agama Islam Al-Zaitun, Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 2, kelompok 3. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Pengetahuan Ilmu Hukum, materi Introduksi dan Tujuan Hukum dengan dosen Ustaz Agus Rojak Samsudin, Sarjana Agama Magister Hukum. Yang pertama, pengertian hukum. Hukum adalah undang-undang yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintahan untuk mengatur perilaku masyarakat. Hukum yang ditetapkan oleh negara dapat dibuat oleh legislatif kelompok atau oleh seorang legislatif tertunggal yang menghasilkan undang-undang oleh eksekutif melalui keputusan dan peraturan atau ditetapkan oleh hukum melalui presiden. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan, serta apa yang dilarang untuk dilakukan. Sanksi hukum. Sanksi hukum terbagi menjadi dua, yaitu ada sanksi hukum pidana dan perdata. Yang pertama ada sanksi hukum pidana. Sanksi pidana adalah bentuk sanksi yang paling banyak digunakan dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana. Menurut R. Susilo, sanksi pidana adalah suatu perasaan tidak enak atau sengsara yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. Sanksi pidana diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang membedakan pidana menjadi yang pertama, pidana pokok yang diantaranya pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Yang kedua ada pidana tambahan yang terbagi menjadi pencabutan beberapa hak yang tertentu, perampasan barang yang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Yang kedua ada sanksi hukum perdata. Sanksi perdata diterapkan apabila penegakan peraturan perundang-undangan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang yang terkena ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Pada prinsipnya, siapapun yang menimbulkan kerugian akan mengganti kerugian tersebut sesuai dengan kerugian yang dideritanya. Kerugian yang timbul sebagai akibat pelaksanaan peraturan perundang-undangan dapat diselesaikan baik melalui jalur pengadilan maupun non-pengadilan. Sanksi administratif berdasarkan pengamatan dari berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur, ada beberapa macam sanksi administratif, yaitu yang pertama, peringatan atau teguran lisan. Kedua, peringatan atau teguran tertulis, tindakan paksa pemerintahan, penghentian sementara kegiatan, penutupan lokasi, pencabutan perizinan, pembatalan perizinan berusaha, penarikan kembali keputusan yang menguntungkan, denda administratif, atau pengenaan uang paksa. Secara terminologis, pengakuan berarti proses cara perbuatan mengaku atau mengakui, sedangkan kata mengakui berarti menyatakan berhak. Pengakuan dalam konteks ilmu hukum internasional, misalnya terhadap keberadaan suatu negara atau pemerintahan, biasanya mengarah pada istilah pengakuan de facto dari dan de jure. Pengakuan melalui hukum negara atau hukum positif menurut Austin diartikan sebagai hukum yang dibuat oleh orang atau lembaga yang memiliki kedaulatan, dan pengakuan tersebut diberlakukan terhadap anggota-anggota masyarakat politik yang merdeka. Jimli Asidi menyatakan perlu diperhatikan bahwa pengakuan ini diberikan oleh negara. Yang pertama, kepada eksistensi suatu masyarakat hukum, adat beserta hak-hak tradisional yang dimilikinya. Yang kedua, eksistensi yang diakui adalah eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat
Hukum adat artinya pengakuan diberikan kepada satu persatu dari kesatuan-kesatuan tersebut, dan karenanya masyarakat hukum adat itu haruslah bersifat tertentu. Yang ketiga, masyarakat hukum adat itu memang hidup. Yang kelima, ada fungsi hukum. Fungsi hukum adalah sebagai media pemfatur interaksi sosial. Dalam pengaturan tersebut terdapat petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan dengan harapan segala sesuatunya berjalan tertib dan tertata. Posisi masyarakat yang teratur tersebut, hukum dijadikan sarana untuk mewujudkan keadilan sosial. Hukum diharapkan dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Yang A, ada keadilan hukum. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Dalam bahasa praktisnya, keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional, tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya. Berdasarkan prinsip keseimbangan, hukum tanpa keadilan tidaklah berarti sama sekali. Yang B, ada kepastian hukum. Dalam menegakkan hukum, terdapat 3 faktor yang wajib dicermati, ialah kepastian hukum, kemanfaatan, serta keadilan. 3 faktor tersebut harus terdapat kompromi, harus mendapat atensi secara proporsional seimbang. Namun, dalam praktek, tidak senantiasa mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga faktor tersebut. Tanpa kepastian hukum, orang tidak ketahui apa yang mesti diperbuatnya, dan akhirnya timbul keresahan. Namun, sangat menitik beratkan pada kepastian hukum, sangat ketat mentaati peraturan hukum, dampaknya kaku, serta hendak memunculkan rasa tidak adil. Yang C, ada kemanfaatan hukum. Hukum merupakan beberapa rumusan pengetahuan yang diterapkan untuk mengatur lalu lintas perilaku manusia agar dapat berjalan dengan lancar, tidak saling tubruk dan berkeadilan. Bagaimana lazimnya pengetahuan, hukum tidak lahir di ruang hampa. Jadi, lahir berpijak pada arus komunikasi manusia untuk mengantisipasi atau menjadi solusi atas terjadinya yang disebabkan oleh potensi-potensi negatif yang ada pada manusia. Sebenarnya hukum itu untuk ditaati. Bagaimanapun juga, tujuan penetapan hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Oleh sebab itu, hukum harus ditaati walaupun jelek dan tidak adil. Hukum bisa saja salah, tetapi sepanjang masih berlaku, hukum itu seharusnya diperhatikan dan dipatuhi. Kita tidak bisa membuat hukum yang dianggap tidak adil. Itu menjadi lebih baik dalam merusak hukum itu. Semua pelanggaran terhadap hukum itu menjatuhkan penghormatan pada hukum dan aturan itu sendiri. Yang terakhir, ada keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Suatu hukum yang baik setidaknya harus memenuhi 3 hal pokok yang sangat prinsipil yang hendak dicapai, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Setelah dilihat dan ditelaah dari ketiga sisi yang menunjang sebagai landasan dalam mencapai tujuan hukum yang diharapkan. Oke, sekian dari presentasi kami yang tadi telah dipaparkan. Cukup sekian dan terima kasih. Hada wallahu ya'lam wa walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.